wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Yang kami hormati Ibu Bupati, Ketua PKK Lampung Utara, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan kali ini pada pertemuan Zoom dimanapun Bapak Ibu sedang berada ya di Lampung dan sekitarnya. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk silaturahim bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Masih terkait dalam rangkaian Hari Ibu, kita mencoba untuk berbincang tentang bagaimana kita menguatkan keluarga, menguatkan keharmonisan keluarga pada masa-masa yang sekarang masih pandemi ya. Bagaimana kita mewujudkan keluarga yang harmonis di tengah krisis yang saat ini kita belum tahu ini akan sampai kapan. Bapak Ibu sekalian, kalau bertanya kepada siapapun ya, itu tidak ada yang bisa menjawab sampai kapan pandemi ini berakhir. Tidak ada yang bisa menjawab. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menjaga kekuatan keluarga kita, ketahanan keluarga kita, karena inilah yang menjadi pondasi bagi kebaikan kita semuanya. Kita tidak mungkin mengandalkan kepada pihak-pihak lain ya untuk membantu kondisi keluarga kita atau kondisi kita ketika kita sedang mengalami persoalan, termasuk ketika diimbit oleh persoalan-persoalan yang muncul akibat pandemi. Yang harus kita kuatkan adalah keluarga. Kalau keluarganya kuat, keluarganya berdaya, insya Allah akan menghadapi tantangan seberat apapun, kita semuanya akan berada dalam situasi yang insya Allah baik-baik saja. Nah, dari mana kita mulai untuk mewujudkan keluarga yang harmonis itu? Nomor satunya adalah dimulai dari menguatkan fondasinya. Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu itu butuh fondasi. Apa saja itu butuh fondasi. Kita bangun rumah perlu fondasinya. Membuat bangunan-bangunan perlu fondasinya. Fondasi itu sesuatu yang sangat fundamental. Sebagaimana namanya fondasi, dia itu bagian yang sangat dasar, yang menjadi basic, yang menjadi pijakan untuk adanya berbagai macam hal yang lainnya. Kalau kita bicara kebahagiaan misalnya, Bapak Ibu sekalian, kita nggak mungkin berbicara tentang kebahagiaan itu kalau tidak membangun fondasinya. Kebahagiaan yang tidak didasari dengan fondasi yang kokoh itu hanyalah kebahagiaan yang semu. Orang hanya mengejar kesenangan-kesenangan sesaat. Itu namanya bukan kebahagiaan yang hakiki. Tetapi kalau kita menyiapkan fondasi yang kokoh untuk hadirnya kebahagiaan yang sesungguhnya, maka inilah yang nantinya kebahagiaan itu akan, kalau saya istilahkan itu ada wadahnya. Jadi kita seperti menyiapkan wadah untuk berbagai macam hal yang akan kita raih kebahagiaannya dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Di dalam kehidupan berumah tangga, tidak mungkin kita akan bisa meraih keharmonisan, tidak mungkin kita bisa meraih kebahagiaan kalau tidak menguatkan fondasinya, karena apapun kesenangan-kesenangan, apapun kebahagiaan yang sempat dirasakan, kalau fondasinya roboh, kena guncangan sedikit saja ya, roboh. Bapak Ibu pernah memperhatikan bagaimana ketika di berbagai tempat di Indonesia ya, itu sempat dilanda dengan musibah misalnya gempa. Nah, gempa itu di antara yang sering kita lihat korbannya adalah rumah-rumah yang hancur, rumah yang roboh ya. Ketika di Jogja tahun 2006 terjadi gempa yang sangat besar pada waktu itu ya, yang merobohkan ratusan ribu rumah warga. Itu setelah kami lihat ya, kami cermati, ternyata memang sebagian besar dari rumah-rumah yang roboh itu adalah rumah yang tidak memiliki fondasi yang memadai, tidak punya struktur dan tidak punya fondasi. Nah inilah kalau kita ingin membangun keharmonisan itu ya, fondasinya harus kokoh dulu. Jadi kalau fondasinya nggak kokoh, nanti yang kita dapatkan itu hanyalah bersenang-senang secara sesaat. Misalnya ketika menjadi pengantin baru, senang-senang secara sesaat. Menikmati bulan madu, ya, menikmati honeymoon, menikmati romantic love sebagai pasangan suami istri baru yang kemudian mereka bersenang-senang dalam segala macam aspek kehidupan mereka. Tetapi ketika tidak disiapkan fondasi yang kokoh di dalam rumah tangga mereka, kesenangan itu sesaat saja, betul-betul sebagaimana namanya bulan madu, ya, sebagaimana namanya bulan madu. Setelah selesai bulan madunya, yang akan terjadi adalah mereka mengalami berbagai macam guncangan-guncangan yang bahkan mudah sekali untuk merubuhkan bangunan yang mereka dirikan, rumah tangga yang mereka bangun itu
jika tidak dibarengi dengan penguatan fondasi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini proyek pertama ya. Perhatian pertama kita ketika kita hendak mewujudkan keharmonisan dalam keluarga kita di masa apapun, termasuk sekarang di masa pandemi, adalah bagaimana kita mengokohkan fondasi. Apa fondasi keluarga? Bapak Ibu sekalian, bagi kita orang beriman, maka tidak ada lain fondasi yang sangat kokoh dan paling kokoh adalah fondasi iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Semakin kuat iman kita, semakin menghujam takwa kita kepada Allah SWT, maka kita akan menjadi keluarga yang semakin kokoh karena memiliki fondasi yang luar biasa kuatnya. Allah SWT berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 109, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam. Dalam ayat ini Allah SWT memberikan sebuah pertanyaan retoris, apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas landasan takwa kepada Allah dan keridhaannya lebih baik ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya pada tepian jurang yang mau runtuh? Nah, dua kondisi yang Allah sampaikan di sini, satu kondisi adalah orang-orang yang dia membuat bangunan di atas landasan takwa kepada Allah dan keridhaannya. Kemudian kelompok yang kedua adalah mereka yang membangun bangunan pada tepian jurang yang mau runtuh. Bagusan mana? Sudah barang tentu ya, akal sehat pasti akan menjawab bahwa yang paling baik adalah orang-orang yang mendirikan bangunan di atas landasan ketakwaan kepada Allah SWT. Nah, Bapak-Ibu sekalian, terlebih ketika kita menghadapi pandemi seperti sekarang ini, takwa sebagai pondasi terasa lagi situasi dan kondisi yang menghajatkan kita untuk memilikinya itu. Kenapa demikian? Bapak-Ibu sekalian, sejak jauh-jauh hari terdahulu ya, 14 abad yang lalu, Allah SWT sudah memesankan kepada kita, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Perbekalan takwa itu sangat diperlukan dalam menempuh berbagai macam perjalanan, apalagi perjalanan yang berat seperti yang kita rasakan sekarang. 2020 sudah mau berakhir. Awal 2020 kita semuanya punya harapan mudah-mudahan 2020 ini penuh dengan kebaikan. Ternyata Allah takdirkan kita semuanya berada dalam situasi pandemi. Dan sampai akhir 2020 bukannya sudah terkendali, tetapi angkanya justru semakin naik. Secara nasional, angka pandemi itu semakin tinggi, semakin naik. Maka kita tidak bisa memprediksi sampai kapan pandemi ini. Kapan mulai turunnya, kapan mulai terkendalinya. Belum lagi kalau seperti di negara-negara lainnya, muncullah apa yang disebut sebagai gelombang kedua dari pandemi. Setelah mereka selesai dengan gelombang pertama, sekarang muncul gelombang kedua di beberapa negara di Eropa yang ternyata virusnya itu sudah berubah ya, menjadi lebih ganas bahkan berlipat dibanding dengan yang pertama. Tentu kita tidak berharap hal-hal buruk terjadi pada kita semuanya, tetapi dalam situasi menghadapi kondisi seberat apapun, dengan rentang waktu seberapa panjang pun, karena kita tidak tahu, tidak seorang pun ya yang bisa membatasi ini akan terjadi sampai kapan. Kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa berdoa, semoga pandemi segera selesai. Tetapi di samping kita berdoa, juga harus mengadakan usaha-usaha yang real untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh, yaitu dengan menguatkan pondasinya. Nah, pondasi takwa ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sekarang sedang berada di masa pandemi itu ya, Masya Allah, betapa kalau kita berbicara tentang manajemen, Bapak Ibu sekalian, coba manajemen siapa yang bisa menyelesaikan pandemi ini? Orang sepintar apa yang bisa menyelesaikannya? Negara sehebat apa yang bisa menghadapinya? Tidak ada. Kita ditunjukkan oleh Allah SWT bahwa semua dari manusia itu bodoh. Semua dari manusia itu tidak memiliki daya dan kekuatan. Semua dari kita itu dhaif. Semua dari kita itu lemah. Jangan merasa sombong dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Allah hadirkan virus kecil yang tidak kelihatan oleh mata, ternyata tidak ada satupun negara yang bisa menyelesaikannya. Vaksin sampai sekarang masih pro kontra. Kemudian bagaimana cara penanggulangannya juga masih carut-marut di semua negara, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan pada situasi sekarang ini adalah kita harus menguatkan fondasi untuk bisa menjadi keluarga yang tangguh. Nah, fondasinya tadi, ketakwaan kita kepada Allah SWT, karena takwa inilah yang memberikan solusi. Ketika kita sedang berada dalam masalah, ketika kita sedang berada dalam himpitan-himpitan persoalan dalam kehidupan kita, entah pribadi maupun keluarga, Allah SWT memberikan jaminan bagi orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Apapun masalah kita semuanya, selama kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan solusinya. Allah memberikan jalan keluarnya. Bahkan ketika masalahnya itu berupa masalah ekonomi, di masa pandemi itu ya, himpitan ekonomi demikian beratnya. Banyak sekali saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaannya, ada yang ke PHK, ada yang kemudian tidak bisa berbisnis lagi, tidak bisa jualan lagi, dan seterusnya. Banyak banget resiko-resiko akibat ekonomi. Kalau ada problem-problem ekonomi, sepanjang kita bertakwa pada Allah SWT, Allah telah memberikan jaminannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka oleh hamba yang bertakwa itu. Serumit apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun, tidak peduli kaya apapun rumitnya, tidak peduli kayak apapun beratnya, tidak peduli kayak apapun kerasnya, persoalan hidup yang kita hadapi, selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan mudah semua urusannya. Bahkan ketika kita harus menghadapi hal-hal yang kita belum punya ilmunya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang dalam hidup ini ya, kita itu harus berhadapan dengan sesuatu yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Seperti misalnya sekarang itu kita di masa pandemi. Ngerti-ngerti kita langsung hidup di masa pandemi. Dari sejak sebagian dari kita sudah mulai masuk karantina ke rumah itu dari bulan Februari, seperti saya. Sebagian yang lainnya baru masuk Maret atau April. Tapi kalau kita lihat ya, begitu kemudian kita mulai masuk ke rumah untuk pandemi, lebih banyak di rumah, ya, lebih banyak di karantina di rumah, tidak berkegiatan keluar rumah, maka pada dasarnya kita belum berbekal ilmu yang memadai tentang bagaimana kita harus hidup di masa pandemi. Kita belum mengerti ilmu yang tepat tentang seperti apa harus menjaga diri di masa pandemi. Pendapat para ahli pun berbeda-beda. Di awal dulu kalau Bapak Ibu ingat, misalnya ada yang menyarankan bahwa sebaiknya kita berjemur di waktu pagi hari. Ternyata dibantah oleh ahli yang lainnya, jangan berjemur. Jadi banyak sekali info-info yang berseliweran dan kita saling menjadi tidak tahu sebenarnya yang tepat seperti apa. Itu menunjukkan banyak sekali hal dalam kehidupan ini yang belum kita pelajari sebelumnya, tetapi kita harus menghadapinya. Maka wajar ketika kemudian di antara para ahli pun itu juga silang pendapat di antara mereka bagaimana cara menghadapi situasi corona ini. Itu sesuatu yang kita belum pernah mempelajari secara khusus. Ngerti-ngerti kita sudah dihadapkan, ngerti-ngerti kita sudah harus berinteraksi, belum pernah kita pelajari sebelumnya. Bapak-Ibu sekalian, dalam situasi-situasi seperti ini, Allah berikan jalan keluarnya. Apa itu? Fattakullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian. Kalau kita bertakwa kepada Allah SWT, Allah ajari kita. Kalau kita belum punya ilmunya, Allah berikan ilmunya kepada kita. Kalau kita belum tahu, Allah beritahu kepada kita bagaimana cara hidup di masa pandemi. Bagaimana kita akan eksis di masa pandemi. Bagaimana kita akan melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan di masa pandemi. Allah tunjukkan itu semuanya kepada kita. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, inilah fondasi yang sangat penting Bapak-Ibu sekalian. Maka ketika kita berbicara tentang keharmonisan, tidak mungkin bisa dilepaskan dari ketakwaan. Tidak ada keluarga harmonis kalau tidak berbekal takwa. Kalau kita melihat orang-orang di sana misalnya gitu ya, di medsos itu kelihatan orang-orang bahagia, orang-orang harmonis gitu ya. Sementara mereka bukanlah orang yang beriman, bukanlah orang yang bertakwa. Betulkah seperti itu? Bisa jadi itu istidraj. Apa yang kita lihat pada media, apa yang kita lihat pada medsos, apa yang kita lihat pada dunia maya, itu pada dasarnya adalah pencitraan yang semu. Artinya, kalau kita lihat, seringkali yang terjadi itu tidak seperti yang kita tangkap. Kita melihat ada gambar seseorang ya, atau satu keluarga yang sedang berbahagia, berjalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Turki, jalan-jalan keliling Eropa bersama keluarganya, lalu foto-foto di tempat-tempat yang eksotis di negara-negara itu, lalu mereka semuanya tersenyum bahagia gitu ya. Lalu benar kita menyimpulkan, itu keluarga bahagia karena bisa jalan-jalan kemana-mana. Lihat mereka semuanya tersenyum wajahnya. Loh belum tentu. Senyum di foto itu karena dikasih aba-aba. Ayo semuanya senyum, cheese. Akhirnya kita tersenyum dan dipotretlah itu. Jadi itu tidak menyimpulkan bahwa mereka adalah orang bahagia. Kita mendapatkan citra ya, realitas semu dari apa yang digambarkan melalui foto yang diunggah di medsos itu. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita mungkin akan menyimpulkan, wah luar biasa itu keluarganya harmonis ya. Padahal dia orang yang tidak beragama, padahal dia orang yang tidak bertakwa pada Allah, orang yang tidak beriman, orang yang tidak mengenal agama sama sekali. Tapi ternyata keluarganya bisa harmonis. Loh itu kan persepsi kita tentang kondisi. Kita tidak tahu realitas-realitas yang sesungguhnya terjadi pada keluarga mereka. Jadi kalau dalam perspektif orang beriman, keharmonisan itu nggak pernah bisa dilepaskan dari keimanan. Keharmonisan tidak pernah bisa dilepaskan dari ketakwaan. Nggak mungkin kita membangun keluarga harmonis itu kalau tidak menguatkan fondasi-fondasinya. Begitu kita tidak kuat fondasinya, kebahagiaan-kebahagiaan kita itu hanya sebatas seumur jagung. Kita hanya bersenang-senang di masa
bulan madu, hanya bersenang-senang di masa romantic love, tetapi begitu sudah melewati hari-hari real dalam kehidupan berumah tangga, seringkali kita dibuat limbung dan pada akhirnya banyak sekali rumah tangga yang karam, ya, yang pada akhirnya mereka tidak lagi bisa bertahan karena ada kalau bahasa musibah itu ya, ada gempa, guncangan gitu ya. Nah, guncangan yang menimpa keluarga itu ya, kalau fondasinya kokoh, guncangannya gede pun dia akan tetap bisa bertahan. Tapi kalau pondasinya nggak kokoh, guncangan kecil saja membuat mereka bisa roboh. Nah, inilah pentingnya kita bicara pondasi sebelum kita bicara bagaimana harmonisasi. Baik, next Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyiapkan materi sebetulnya ya dalam bentuk PowerPoint. Teman-teman kalau bisa menampilkan materi PowerPoint saya, bisa kita baca bersama-sama. Nanti Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi PowerPoint-nya, itu bisa minta kepada panitia ya. Materi PowerPoint saya boleh dipakai, boleh diminta diambil ya oleh Bapak Ibu sekalian peserta acara kita kali ini. Boleh juga di-share ya, boleh juga kirim untuk kemanfaatan, silakan aja dipakai. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya sambil menunggu slide-nya ya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, selain kita menguatkan fondasi, yang juga harus kita lakukan untuk melakukan harmonisasi itu adalah ada peristiwa yang namanya modeling. Apa itu modeling? Modeling itu contohnya siapa gitu ya. Jadi kalau kita bicara harmonis itu contohnya siapa dan bagaimana kita mewujudkannya, itu modeling. Nah, pada poin kedua ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan modeling itu dari teladan yang paling utama, yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh diklik next, terus diklik semuanya sampai ke poin kedua ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau kita ingin harmonis, maka selain menguatkan fondasi, nomor satu tadi menguatkan fondasi, maka nomor duanya adalah bagaimana kita mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Muslim, modeling yang paling utama, ya, model yang paling utama itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmatnya kita sebagai umat Islam itu ya. Jadi agama Islam ini itu bukan hanya terdiri dari teori-teori, tetapi dia juga merupakan bagian dari contoh nyata. Seperti apa model yang dikehendaki. Jadi kalau kita bicara harmonis, tadi ada pondasinya, lalu ada modelnya. Siapa model keharmonisan itu? Bagaimana kita mencapainya? Itu adalah hal yang sudah ada dalam agama kita. Terus diklik terus ya sampai ke poin kedua, next. Bapak Ibu sekalian, terus klik terus sampai poin kedua. Poin kedua, terus ya. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah SWT, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana kita mulai membangun keharmonisan itu dalam konteks modeling ya. Jadi dalam agama kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai model bagi kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang seperti apa keluarga harmonis, itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kita berbicara harmonis di tengah krisis, itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan krisis? Karena sangat banyak kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya, yang itu berada dalam situasi krisis. Misalnya ketika beliau hidup di Makkah, maka beliau berada dalam situasi dakwahnya itu dihalang-halangi oleh pemuka-pemuka orang-orang Quraisy jahiliyah pada waktu itu ya, yang terus-menerus ditekan, yang terus-menerus diburu, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diancam untuk dibunuh, kemudian di antara para sahabat ada yang sudah terbunuh dan seterusnya. Akhirnya mereka terusir dan akhirnya mencari tempat hijrah dan sampailah kemudian ke Madinah. Sesampai di Madinah ternyata kemudian terjadi berbagai macam peperangan. Ada sangat banyak musuh yang kemudian menyebabkan terjadi peperangan demi peperangan. Jadi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada dalam situasi dari peperangan ke peperangan gitu ya, umat Islam pada saat di Madinah pada waktu itu. Tetapi lihat, di tengah-tengah suasana sosial yang seperti itu, di Mekah penuh dengan tekanan, di Madinah penuh dengan peperangan, tetapi contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah contoh tentang romantisme, contoh tentang keharmonisan. Artinya apa? Kalau kita ingin melihat segala aspek dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menemukan semua contohnya dalam konteks kebaikan yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, next, dalam kaitan dengan kita memodel kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, modeling itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita. Klik lagi, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan sebagai pembentuk utama dari keluarga itu harus memiliki karakter atau spesifikasi yang akan menyebabkan mereka itu bisa harmonis. Jadi
harmonis itu kan sebetulnya kalau kita lihat ya, Bapak-Ibu sekalian, itu kan ada unsur-unsur personal. Misalnya gini, bagaimana kita mewujudkan sebuah keharmonisan dalam keluarga, itu kan ada unsur kayak apa suaminya, lalu kayak apa istrinya. Jadi kita tidak bisa memisahkan gitu. Misalnya kita bilang begini, ada satu keluarga, terus kita bilang kalian harus harmonis gitu. Hubungan kalian harus harmonis. Itu kan seakan-akan kita tidak mempedulikan soal kualitas suami dan istri ini ya. Kayak apapun kalian, yang penting kalian harmonis. Tidak bisa begitu. Jadi di antara yang kita lihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, modeling kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bahwa Nabi memberikan petunjuk arahan kepada laki-laki maupun kepada perempuan bagaimana kualitas atau spesifikasi diri, karakter diri yang menyebabkan keluarga mereka nanti itu akan bisa menjadi harmonis. Pertama kepada kaum laki-laki. Kepada kaum laki-laki, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Jadi kalau kita lihat hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengarahan bahwa manusia itu dikatakan terbaik, ya khairukum, yang terbaik di antara kalian itu adalah khairukum li ahli, yaitu yang paling baik sikapnya, yang paling baik akhlaknya, yang paling lembut, yang paling bisa memuliakan, yang paling bisa menghormati, yang paling bisa mengerti, yang paling bisa membahagiakan istrinya. Itulah laki-laki yang paling baik. Wa ana, dan aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah khairukum lihali. Aku itu orang yang terbaik di antara kalian dalam urusan dengan keluarga. Maka kalau kita lihat ya, jika dibandingkan misalnya ini sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka berinteraksi dengan istrinya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi berinteraksi dengan istrinya. Maka Nabi adalah orang yang paling baik dibandingkan dengan seluruh sahabat, dibandingkan apalagi dengan generasi kita saat ini, dalam urusan bagaimana beliau bermuamalah, berinteraksi dengan istri-istrinya. Nah ini kalau kita lihat, Bapak-Ibu sekalian ya, menjadi pelajaran penting bahwa memang beliau adalah model. Jadi kalau kita ingin mengetahui seperti apa suami yang baik, itulah contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa keharmonisan keluarga, ikutlah keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah model. Jadi mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspeknya. Next. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, Nabi juga menyatakan, mengkaitkan antara akhlak yang baik itu dengan keimanan ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah yang paling baik, yang paling bagus akhlaknya. Jadi siapakah orang yang paling baik imannya? Itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian disambung dengan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Dan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sikapnya kepada istrinya, yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, inilah kalau tadi dalam hadis yang pertama, teksnya menggunakan kata khairukum. Dalam hadis yang kedua menggunakan teks khiyarukum. Sama ya. Baik khairukum maupun khiyarukum, itu dua-duanya sedang menjelaskan tentang kebaikan seseorang yang diukur ya dari kebaikan sikapnya kepada istrinya. Maka kalau di dalam perspektif para ulama ya, itu seorang laki-laki itu bisa mendapatkan surga tertinggi dengan apa yang ada di rumahnya sendiri. Yaitu kalau laki-laki ini, dia sebagai suami, bisa memuliakan istrinya, bisa berlaku baik kepada istrinya, bisa bersikap lembut kepada istrinya, maka dia akan menjadi laki-laki yang terbaik. Khairukum, laki-laki yang paling baik, manusia yang paling baik. Atau khiyarukum, jadi orang yang terpilih, orang yang paling baik di antara orang-orang lainnya. Dan kalau dikaitkan dengan hadis yang kedua ini, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik akhlaknya itu adalah orang yang paling pandai berinteraksi dengan istrinya. Maka orang yang sikapnya baik kepada istrinya itu adalah orang-orang yang dia itu sesungguhnya beriman yang sangat kuat kepada Allah SWT. Orang beriman itu ya, orang bertakwa itu tadi pondasi keluarga adalah iman dan takwa, itu takut kalau melakukan kezaliman, takut kalau menyakiti hati orang lain. Jangankan kok menyakiti manusia gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Orang beriman, orang bertakwa itu takut kalau dia itu menyakiti binatang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Khalifah Umar itu pernah membuat peraturan ketika beliau mengetahui bahwa ada onta-onta tunggangan, ya, onta yang dipakai untuk membawa beban, membawa barang-barang itu ya.
Karena untuk angkutan ya, membawa barang-barang itu pada waktu itu banyak menggunakan unta. Lalu Khalifah Umar itu menyaksikan ada unta-unta yang diberikan beban-beban yang sangat berat. Sehingga itu keberatan untanya itu. Umar itu sampai takut ya, bahwa beliau sampai mengatakan kalau ada seekor unta mati di Sungai Efrat sana, maka Umar takut akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seekor unta mati di kawasan kekuasaannya wilayahnya Umar, itu Umar sangat khawatir bahwa dirinya nanti akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu takut kalau dia berlaku aniaya, takut kalau dia berlaku mendolimi, jangankan orang, mendolimi binatang saja takut. Itu sebabnya maka para sahabat Nabi SAW, Nabi dan para sahabat itu sikapnya, akhlaknya itu bukan hanya baik kepada manusia, tetapi bahkan kepada binatang. Misalnya ketika para sahabat itu bepergian ya, berombong bepergian gitu, mereka mengendarai onta-onta gitu, sebagiannya ditunggangi orang, sebagiannya itu membawa barang-barang. Nah, ketika rombongan itu berhenti untuk melaksanakan sholat, ya perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, jaraknya jauh, memakan waktu mungkin sampai sehari 2 hari, lalu melewati waktu-waktu sholat, lalu kemudian ketika tiba di waktu sholat, mereka itu berhenti untuk sholat itu, tidaklah mereka sholat kecuali setelah mereka itu mengambil beban-beban yang ada di unta itu ya, untuk diturunkan. Jadi kalau unta itu membawa manusia, begitu manusia yang turun kan selesai bebannya. Tapi unta yang bawa barang ya, itu kemudian sebelum para sahabat ini menunaikan sholat berjamaah, itu menurunkan dulu beban-beban unta itu. Jadi supaya kemudian ketika mereka tinggal sholat, unta-unta yang itu istirahat, tidak kebebanan. Itu loh akhlak kepada binatang yang luar biasa ya. Jadi sampai pun kepada binatang perhatiannya kayak begitu, itu menandakan ketakwaan seseorang, takutnya seseorang kepada Allah SWT, khawatir kalau mereka itu membebani binatang. Nah, apalagi kepada manusia. Next, klik lagi. Makanya ketika Hasan al-Basri ditanya ya oleh seseorang tentang orang itu mengatakan bahwa saya punya anak perempuan dan dilamar oleh banyak laki-laki. Lalu kepada siapa saya harus menikahkan anak saya itu? Maka dia mengatakan nikahkan anakmu dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah SWT. Karena kalau laki-laki itu bertakwa kepada Allah SWT, maka kalau laki-laki yang bertakwa itu mencintai anak perempuanmu, maka dia akan memuliakannya. Tetapi kalau tidak menyukainya, tidak mencintainya, pasti dia tidak akan menzoliminya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, pilihan yang disampaikan oleh Hasan al-Basri ini luar biasa ya, dahsyat ya maknanya kepada kita itu. Gini, jadi apabila seorang laki-laki itu bertakwa pada Allah SWT, maka akhlaknya akan sangat mulia, akhlaknya sangat baik. Dan dia masuk kategori khairukum khairukum li ahlihi atau khiyarukum khiyarukum li nisaihim khuluqan. Lalu kemudian ketika dalam hidup berumah tangga, itu dia mencintai istrinya, dia akan sangat memuliakan istrinya itu. Nah, apabila di dalam kehidupan berumah tangganya itu tidak muncul rasa cinta, atau sedang hilang rasa cintanya itu, maka tidak akan mendoliminya. Orang bertakwa itu tidak berani, takut mendolimi orang lain. Apalagi orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istrinya. Dia nggak berani mendolimi istrinya, karena itu sesuatu yang nanti akan panjang urusannya kalau sampai berlaku zalim kepada orang lain. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, ini kita lihat ya, bagaimana kalau salah pilih jodoh ini yang sering disampaikan oleh Mama Dedeh, kalau kita lihat di televisi, Mama Dedeh ditanya oleh ibu-ibu gitu ya, Mama, suami saya itu suka berlaku kasar kepada saya, mukul-mukul saya segala macam. Mama Dedeh dengan berseloroh mengatakan, ibu sudah salah memilih suami. Nah, seperti ini yang dimaksudkan itu. Suami yang berani berlaku kasar kepada istrinya, suami yang galak kepada istrinya, suami yang suka marah-marah kepada istrinya, suami yang tega memukul istrinya, menyakiti istrinya, melakukan KDRT kepada istrinya, itu adalah laki-laki suami yang tidak bertakwa kepada Allah SWT. Suami yang bertakwa kepada Allah takut mendolimi orang lain, takut mendolimi istrinya, takut mendolimi anaknya, takut mendolimi siapapun di sekitarnya. Jadi ungkapan dari Hasan al-Basri ini itu luar biasa. Ini Bapak Ibu kalau punya putra-putri ya yang sudah dewasa, saatnya sudah menjelang menikah, maka arahkan agar memilih pasangan hidup itu yang bertakwa kepada Allah SWT. Kalau dia perempuan, pilihlah laki-laki yang bertakwa kepada Allah SWT.
mungkin tidak terlalu cakep, mungkin tidak terlalu kaya, tapi dia takwa kepada Allah SWT. Syukur cakep, syukur kaya, sehingga dengan kekayaannya, dengan kecakapannya, tapi dia bertakwa pada Allah SWT itu akan menambah kebahagiaan dalam keluarga. Tapi kalau nggak terlalu cakep, nggak terlalu kaya, tetapi dia bertakwa pada Allah SWT, itu lebih dipilih dibanding dengan orang-orang yang kaya raya, tetapi tidak memiliki rasa takut sama sekali kepada Allah SWT. Jadi makanya kalau kita lihat ya, mohon maaf kalau di ruang konseling, karena saya di ruang konseling itu sejak tahun 2000 ya, Bapak Ibu, 20 tahun saya di ruang konseling ya, itu banyak sekali menjumpai fenomena-fenomena, misalnya contoh nih, misalnya ketika ada seorang suami yang selingkuh dan bahkan selingkuhnya itu berkali-kali gitu ya, berulang-ulang gitu, lalu membuat istrinya sakit hati karena perselingkuhan suaminya itu ketika sang suami itu diingatkan ya bahwa selingkuh yang dilakukan itu sudah sudah sampai levelnya itu pelanggaran syariat yang berat gitu. Itu nggak ada diminta tobat tidak mau, diminta untuk meninggalkan selingkuhannya tidak mau gitu. Jadi dia melakukan, mohon maaf, sampai levelnya itu perzinahan berulang dan diingatkan agar bertobat tidak mau bertobat. Jadi kalau sudah kayak begitu tuh ya, pertanyaannya sederhana sekali. Kalau kepada Allah saja sudah tidak takut, bagaimana dengan kepada manusia? Misalnya kepada istrinya, bagaimana dia akan bisa baik sama kamu? Kepada Allah saja nggak baik loh. Bagaimana akan baik kepada kamu. Jadi oleh karena itu ini adalah standar yang luar biasa pentingnya ketika menentukan calon pendamping hidup. Dan ketika sudah menikah, Bapak-Ibu sekalian, tugas kita adalah meningkatkan. Tadi seperti yang saya bilang pada poin yang pertama ya, menjaga takwa sebagai pondasi kehidupan berumah tangga kita. Jadi ketika kriteria memilih calon, memilih orang yang beriman dan bertakwa. Tetapi setelah kita menikah, maka kita harus menguatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai pondasi dalam kehidupan berumah tangga. Kalau suami istri ini beriman dan bertakwa pada Allah SWT, tidak akan berlaku dolim satu dengan yang lainnya. Tidak akan melakukan sesuatu yang menyesakkan, menyempitkan, menyusahkan, menyakiti, melukai pasangannya. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Next, klik lagi, Bapak-Bapak sekalian. Di sisi yang lain, kalau kita lihat dari penjelasan beberapa ulama ya tentang hadis ini tadi ya. Misalnya Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar mengomentari hadis khiyarukum linisa'ihim khuluqan atau khairukum li ahlihi, dikomentari seperti ini. Banyak orang yang terjatuh dalam kesalahan ini. Engkau melihat seorang pria jika bertemu dengan istrinya, maka ia adalah orang yang buruk akhlaknya, paling pelit, dan yang paling sedikit kebaikannya. Namun jika ia bertemu dengan orang lain selain istrinya, maka ia akan bersikap lemah lembut, berakhlak mulia, hilang rasa pelitnya, dan banyak kebaikan yang dilakukannya. Tidak diragukan lagi, barang siapa yang demikian kondisinya, maka ia telah terhalang dari petunjuk Allah SWT dan telah menyimpang dari jalan yang lurus. Kita mohon keselamatan kepada Allah atas yang seperti ini. Ini penjelasannya Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Jadi fenomena ini itu kan berarti fenomena yang dilihat oleh Imam Syaukani di zaman beliau hidup, ya kan? Jadi fenomena seperti ini bukan hanya di zaman kita saja. Wah, ini fenomena zaman siber, bukan ya? Ini fenomena karena gadget, karena medsos, enggak. Ini sejak zamannya Imam Syaukani, ini beliau sudah mengatakan banyak orang terjatuh dalam kesalahan ini. Loh, itu berarti kan belum melihat tuh. Di zamannya belum melihat bahwa ada laki-laki itu ya, yang dia itu kalau ketemu koleganya, ketemu teman-temannya, ketemu gengnya, ketemu komunitasnya gitu ya. Misalnya ada laki-laki yang hobi goes. Kalau dengan teman-teman goesnya, oh Masya Allah baiknya gitu ya. Ramah, supel, kemudian memfasilitasi, neraktir gitu ya, ngajak makan-makan gitu. Itu luar biasa baiknya. Begitu sampai di rumah, ternyata dia berubah menjadi orang yang sangat pelit, yang sangat kasar, yang sangat galak, yang tidak ada kelembutan kepada istrinya. Orang seperti ini, kata Imam Syaukani, tidak diragukan lagi, barang siapa yang demikian kondisinya, maka ia telah terhalang dari taufik Allah SWT dan telah menyimpang dari jalan yang lurus. Tuh, jadi jangan sepelekan yang seperti ini. Itu laki-laki yang kayak begini nih ya, itu banyak kita jumpai. Di zamannya Imam Syaukani aja banyak, apalagi di zaman kita sekarang itu ya, itu banyak kita jumpai. Jangan menyepelekan kayak begini, ya. Jadi ini sesuatu yang akan menyebabkan terhalangnya keharmonisan. Gak mungkin keluarga harmonis kalau kondisinya seperti ini. Next, klik lagi. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, Imam Asy-Syaukani juga meneruskan lagi, orang yang tingkat kebaikannya tertinggi dan yang paling berhak untuk disifati dengan kebaikan adalah orang yang terbaik kepada istrinya. Kenapa demikian? Karena istri adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan mulia, akhlak yang baik, perbuatan baik, pemberian manfaat, dan penolakan terhadap kemudaratan. Jadi seandainya ya ada seorang laki-laki, kemudian dia itu
berlaku baik kepada orang lain, maka sebetulnya yang paling berhak nomor satu itu adalah istrinya. Kalau ada suami yang dia itu berakhlak baik kepada orang-orang lain, maka yang paling berhak mendapatkan pertama kali adalah istrinya. Kalau ada suami yang memberikan manfaat pada orang-orang lain, maka yang pertama kali berhak mendapatkan manfaat itu adalah istrinya. Kalau ada suami yang dia berusaha menolak keburukan-keburukan atau kemudaratan yang berlaku pada orang lain, maka yang berhak pertama kali untuk mendapatkan penolakan dari kemudaratan itu adalah istrinya. Nah, ini berdasarkan hadis 2 tadi ya. Ini komentarnya Imam Asy-Syaukani. Evaluasi bagi kita semuanya. Jadi berlaku memuliakan orang, itu luar biasa. Membahagiakan orang lain itu luar biasa. Tapi nomor satu siapa? Istrinya itu nomor satu. Makanya ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, ketika seseorang punya uang dinar ya, itu lalu kepada siapa dia akan menginfakkannya, maka dinarun anfaktahu fi ahli, 1 dinar yang engkau infakkan pada keluargamu itu lebih diutamakan. Jadi kondisinya seperti ini. Misalnya ya Bapak-Ibu sekalian, ini saya ambil contoh gambaran kasar saja ya, sekedar untuk memberi contoh. Misalnya begini, ada satu keluarga yang hidupnya itu ya, mereka cukup hidup sehari dengan 1 dinar. Misalnya ya, ini cuma contoh. Misalnya satu keluarga hidupnya itu cukup dengan 1 dinar. Kalau si suami itu, dia punya 5 dinar misalnya, maka yang 1 dinar itu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, lalu yang 4 dinar itu dia bisa gunakan untuk teman-temannya, untuk orang lainnya, untuk infak, untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya gitu ya. Itu sesuatu yang dia bisa mengalokasikannya. Tetapi kalau dia cuma punya 1 dinar, maka 1 dinar ini itu yang paling utama berhak menerima adalah istrinya. Jadi hal yang pertama kali harus dilakukan itu adalah kepada istrinya, barulah kemudian dia melakukan kepada yang lainnya. Jadi para ulama suka mengingatkan kita ya, bahwa kalau kita mengatakan infak itu ya, itu seringkali kita tidak menghitung bahwa kalau kepada istri itu dianggap bukan infak. Padahal seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya, itu infak namanya. Nafkah, infak itu kan sama. Jadi itu pahala infak itu ya, pahala nafkah, pahala infak itu selain bahwa dia pahala sebagai seorang laki-laki yang memberikan tanggung jawabnya kepada istrinya, juga mendapatkan pahala infak sebagaimana yang unfik alai, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, berinfaklah kamu maka Allah akan mengganti infak kamu itu. Jadi kalau punyanya cuma 1 dinar dan itu hanya cukup untuk keluarganya, maka dia nggak bisa neraktir orang lain. Dia harus mengutamakan keluarganya. Begitu ya, ini laki-laki yang terbaik itu fokus orientasinya nomor 1 adalah kepada istrinya, kepada keluarganya. Next, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kemudian Nabi SAW juga tidak hanya memberikan arahan kepada laki-laki, Nabi juga memberikan arahan kepada perempuan. Keluarga harmonis itu adalah kalau laki-lakinya menjadi suami yang berakhlak mulia, yang pandai memuliakan istrinya. Di sisi yang lainnya, istrinya adalah istri yang berakhlak mulia, pandai memuliakan suaminya. Jadi hadis ini sangat terkenal, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya, sering mengkaji di majelis-majelis taklim. Qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyunisa'i khair. Ditanyakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah perempuan yang paling baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, allati tasurruhu idza nazara. Di antara ciri perempuan yang paling baik, kata Nabi SAW, adalah yang menyenangkan suaminya apabila dilihat oleh suaminya itu. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Next, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kata-kata alati tasruhu idanadoro, perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling bisa menyenangkan jika dipandang oleh suaminya. Dijelaskan oleh Imam As-Sindi bahwa yang dimaksud dengan hadis tadi itu adalah wanita yang berpenampilan menawan secara lahir, jadi cantik ya secara lahirnya, dan berakhlak baik secara batin. Jadi tidak mungkin seorang istri menyenangkan pandangan suaminya, secantik apapun dirinya, semolek apapun dirinya, semulus apapun dirinya, ya, kalau akhlaknya tidak baik kepada suaminya. Istri itu baru menyenangkan kepada suaminya apabila cantik secara lahirnya dan baik dari segi akhlak dirinya. Secara batin punya akhlak yang baik, secara lahir bisa menjaga kecantikan tubuhnya. Inilah istri yang akan menyenangkan suaminya. Next, demikian pula Nabi SAW pernah bertanya ya kepada bibinya Al-Husain bin Mihsan. Suatu ketika bibinya Al-Husain ini sedang ketemu Nabi untuk satu keperluan. Setelah selesai dari keperluannya, Nabi SAW bertanya kepada bibinya itu, Adzatu zaujin anti, apakah kamu sudah bersuami? Lalu dia mengatakan, qalat na'am. Ya sudah, saya sudah menikah ya Rasulullah.
Lalu Nabi bertanya lagi, kaifa antilahu? Bagaimana kamu bersikap kepada suami kamu itu? Qalat, bibinya Al-Husain ini mengatakan, ma'aluhu illa ma'ajastu anhu. Klik, next lagi. Aku tidaklah mengurangi haknya, kecuali dalam hal yang aku tidak mampu untuk melakukannya. Ini jawaban standar ya, jawaban istri solihah, jawaban baik dalam artian gini. Jadi kalau saya bahasakan dengan bahasa yang umum gitu ya, bahasa yang lebih mudah gitu, seperti ini. Saya memberikan semua haknya, saya lakukan semua kewajiban-kewajiban saya, kecuali di dalam hal-hal yang saya tidak mampu untuk memberikannya, gitu ya. Jadi saya lakukan semuanya, saya berikan semuanya, kecuali di dalam hal yang saya tidak mampu untuk melakukannya. Jadi ini jawaban yang standar. Atas jawaban itu Nabi SAW berkomentar, "Fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah, lihatlah bagaimana keberadaanmu dalam pergaulan dengan suami kamu itu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Masya Allah ya, suamimu adalah surga dan nerakamu. Jadi kalau tadi Nabi SAW mengarahkan pada kaum laki-laki bahwa laki-laki yang terbaik, laki-laki yang berhak mendapatkan surga tertinggi kelak di hadapan Allah adalah laki-laki yang paling baik akhlaknya kepada istrinya, maka sebetulnya yang sedang dilakukan ya, yang sedang terjadi pada sisi istrinya juga berlaku hal yang serupa, bahwa istri ini akan menjadi istri yang masuk surga dengan surga tertinggi apabila dia pandai untuk memuliakan dan menghormati suaminya, pandai berakhlak baik kepada suaminya. Nah, jadi ini satu arahan yang berkebalikan, timbal balik ya, maksudnya timbal balik, suami diarahkan untuk menjadi suami yang pandai memuliakan istrinya. Istri diarahkan untuk menjadi istri yang pandai memuliakan suaminya. Ini luar biasa ya, kepada kita semuanya diberikan arahan-arahan yang seimbang antara arahan kepada laki-laki dan arahan kepada perempuan. Next, klik lagi. Nah, Bapak-Bapak sekalian, di bagian akhir, di bagian ketiga ini, saya ingin mengajak Bapak-Bapak sekalian untuk merendah kebersamaan dengan pasangan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang keluarga harmonis, pada dasarnya kita sedang berbicara tentang bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana memiliki akhlak yang baik, sebagai suami akhlak yang mulia, sebagai istri akhlak yang mulia. Suami dan istri yang saling bisa menjaga akhlak kebaikan ini, mereka adalah suami dan istri yang akan mampu untuk membangun keharmonisan. Kalau suaminya tidak berakhlak dengan baik, kalau istrinya tidak berakhlak dengan baik, gak mungkin ya akan bisa membangun keharmonisan. Jadi oleh karena itu harmonis itu ketika dua-duanya suami dan istri itu sama-sama menetapi akhlak mulia sebagaimana telah dituntunkan dalam ajaran-ajaran agama kita. Nah, kemudian bagaimana suasana interaksi yang semestinya dibangun ya antara suami dan istri itu? Boleh diklik next, Bapak Ibu sekalian. Ini yang sering saya sebut sebagai menjadi sahabat bagi pasangan, menjadi sahabat bagi pasangan. Seringkali dalam kehidupan berumah tangga itu ya Bapak-Ibu sekalian, kalau orang itu sudah menjalani kehidupan 5 tahun sampai dengan 10 tahun gitu ya, itu terjadi gejala-gejala orang itu mulai sibuk berumah tangga. Itu yang bahasanya Dave Meurer ya. Dave Meurer itu seorang ahli tentang keluarga, sering mengulas ya tentang tema-tema keluarga, dan dia menulis buku tentang tema-tema keluarga. Dave Meurer mengatakan gejala yang sering dijumpai pada orang-orang yang sudah lama berumah tangga itu diantaranya adalah mereka tuh sibuk berumah tangga dan lupa bersahabat. Apa yang dimaksud itu? Harusnya suami dan istri itu semakin lama mereka itu menjadi sahabat setia satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu kan istilah suami dan istri itu hanyalah istilah teknis ya. Istilah teknis untuk menggambarkan bahwa mereka itu sudah sah secara agama dan sah secara negara untuk berinteraksi sebagai suami istri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya buku nikah itu ya. Buku nikah atau akta nikah itu adalah bukti legal formal yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan itu mereka punya keterikatan sebagai suami dan istri. Sehingga kalau mereka berinteraksi, mereka berkegiatan, itu mereka sudah punya ikatan legal formal yang sah secara agama maupun secara negara. Tetapi hakikat yang sesungguhnya harus mereka bangun itu tidak semata-mata dalam kaitan dengan suami dan istri. Jadi kalau yang disebut dengan sibuk berumah tangga itu gimana? Misalnya seperti ini, sibuk berumah tangga aja.
suami istri kalau ketemu sehari-hari itu ya, ngobrolnya itu ya, itu tentang hak dan kewajiban terus gitu. Misalnya istrinya nyampaikan kepada suaminya, bulan ini biaya untuk SPP anak kita yang TK sekian, biaya untuk SMP sekian, yang SD sekian, yang SMP sekian, terus untuk listrik sekian, untuk makan ya, beli beras sekian, beli gula sekian gitu. Jadi kalau tiap saat mereka ngobrol itu semuanya tema-tema kayak begitu itu yang namanya sibuk berumah tangga. Harusnya antara suami dan istri itu yang harus mereka kembangkan adalah menjadi sahabat setia satu dengan yang lainnya. Makin tua umur pernikahan mereka, maka mereka harus pandai untuk saling menjadi sahabat satu dengan yang lainnya. Bersahabat antara suami dan istri itu, sahabat. Bapak Ibu ngerti nggak sahabat itu kayak apa? Bagaimana dua orang yang bersahabat ya? Misalnya kalau Bapak Ibu melihat ada dua orang yang sedang bersahabat, yang dua orang yang bersahabat karib gitu ya, yang mereka lakukan itu ya, itu kalau sahabat ya begitulah ya sahabat itu. Next, boleh diklik lagi. Luar biasa kan kalau orang bersahabat itu ya. Kita melihat sebuah interaksi ya yang luar biasa. Next, boleh diklik lagi. Dari dua orang yang saling bersahabat satu dengan yang lainnya. Sahabat itu ya misalnya suka curhat, suka ngobrol. Sahabat itu merasa asyik gitu. Jadi kalau sudah ketemu itu asyik gitu aja ya. Pokoknya happy, asyik, senang ketemu sahabat itu menyenangkan gitu. Kompak dengan sahabatnya itu. Sahabat itu seseorang yang kita rela menceritakan semua masalah hanya kepada dirinya. Sahabat adalah seseorang yang kita betah berlama-lama mendengarkan cerita yang sama dari dirinya. Sahabat adalah seseorang yang kita betah menghabiskan waktu berlama-lama dengan dirinya. Dan sahabat adalah seseorang yang ada ketika kita memerlukannya. Coba bayangkan, kalau umur kita semakin tua, lalu tidak menjadi sahabat satu dengan yang lainnya, antara suami dan istri, tidak saling menjadi sahabat. Itu nantinya yang terjadi, itu kekeringan dalam kehidupan berumah tangga itu. Coba, makin tua umur seseorang, itu akan ketemu dengan ciri orang tua pada umumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kalau di rumah Bapak Ibu itu ada bersama dengan orang tua, apakah orang tua kandung atau mertua gitu ya, yang bersama dengan Anda, yang umurnya sudah tua, maka ciri orang tua di mana-mana itu sama. Apa cirinya? Orang tua itu ya suka mengulang cerita-cerita yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tinggal di rumah itu bersama dengan orang tua atau mertua yang sudah tua, lalu kemudian tiap hari ketemu itu cerita lagi masalah itu, cerita lagi yang itu. Jadi suka mengulang-ulang cerita yang sama. Dulu ayah itu pergi ke sini, itu sudah 100 kali ayah ceritakan, sudah 1000 kali ayah ceritakan. Jangan diomongin kayak begitu. Kenapa? Semua orang tua itu cirinya sama, suka mengulang-ulang cerita yang sama. Kenapa demikian? Pertama, karena volume memori di otaknya orang tua itu menyusut. Jadi kemampuan untuk menyimpan data, menyimpan ingatan itu sedikit. Sehingga makin lama itu makin sedikit ingatan-ingatan yang ada pada orang tua itu. Yang kedua adalah tidak ada lagi hal-hal baru yang mereka lakukan. Orang tua udah di rumah aja, nggak kemana-mana gitu ya. Jadi nggak ada cerita baru. Nah kalau anak-anak muda kan setiap hari masih kemana-mana, masih ketemu pengalaman baru. Jadi begitu ketemu pasangannya, cerita terus gitu ya. Hal-hal baru yang ditemui dalam kegiatan sehari-hari. Wajar karena mereka ketemu dengan hal baru. Nah kalau orang sudah semakin tua, mereka sudah tidak banyak berkegiatan, nggak ketemu dengan hal baru. Akhirnya kemudian yang diceritakan adalah hal-hal sama yang berulang-ulang. Coba bayangkan, suami istri, misalnya ya, anak-anak sudah bepergian. Mereka semuanya sudah punya kegiatan masing-masing. Anaknya misalnya satu keluarga, anaknya 3. 3 anaknya itu ya sudah menikah semuanya, sudah punya kehidupan sendiri-sendiri, sudah memiliki tempat tinggal sendiri-sendiri. Akhirnya mereka semuanya tidak ada yang tinggal bersama orang tuanya. Lalu di masa tuanya, orang tuanya tinggal berdua. Ya, bayangkan apa yang terjadi ketika orang tua tinggal berdua saja. Bayangkan kalau mereka tidak bisa menjadi sahabat. Kakek sudah tua, nenek sudah tua. Kalau sampai dengan umur tua itu tidak berhasil menjadi sahabat, betapa tersiksanya umur mereka. Betapa tersiksanya umur mereka itu di masa tua mereka. Orang tua itu mesti akan cerita yang sama. Misalnya pagi ini adalah pagi yang sama dengan kemarin. Pagi ini adalah pagi yang sama dengan besok kalau besok masih hidup. Misalnya duduk berdua ya, kakek nenek ini di rumah tinggal berdua saja, terus bikin teh atau kopi untuk berdua atau air putih saja gitu ya untuk berdua gitu. Terus kemudian minum, ada cemilan, makanan-makanan ala orang tua gitu ya. Sambil duduk berdua gitu, misalnya istrinya bilang, nenek, kakek, cerita dong, jangan diam aja. Lalu kakeknya cerita, dulu tahun sekian itu kita pernah jalan-jalan ke Jakarta, lah itu pernah kakek ceritakan. Yang lain, dulu tahun sekian kita pernah pergi ke
Surabaya. Lah itu juga pernah kakek ceritakan. Yang lain, lah semuanya sudah pernah diceritakan. Karena tidak ada lagi cerita baru. Jadi kalau kakek nenek berdua saja di rumah, lalu saling cerita, pasti mengulang cerita-cerita yang sama. Cerita-cerita lama yang diulang lagi. Jadi sampai level tertentu, mereka itu bisa bertukar-tukaran cerita. Udahlah kayak bosan dengan ceritamu. Sekarang kita tukaran aja. Aku cerita-ceritamu, kamu cerita-ceritaku. Itu bisa. Kenapa? Ceritanya itu-itu aja. Sampai level tertentu, mereka itu akan mengatakan sudah tidak ada lagi yang perlu diomongkan di antara kita. Semua ceritamu aku sudah hafal, semua ceritaku kamu sudah hafal. Kita nggak perlu cerita, sudahlah kita duduk saja. Jadi pada akhirnya tidak lagi yang perlu diceritakan. Kenapa? Karena sudah menjadi sahabat setia satu dengan yang lainnya, yang sudah saling mengerti satu dengan yang lainnya. Jadi coba bayangkan, di masa tuanya, kita butuh sahabat. Maka jangan nunggu tua untuk menjadi sahabat satu dengan yang lainnya. Suami istri itu hanyalah istilah teknis. Secara hakikat mereka harus menjadi sahabat yang saling mendengarkan, yang saling memotivasi, yang saling menginspirasi, yang menemani, yang membersamai gitu ya. Jadi itu akan menjadi sahabat yang happy. Itulah yang menyebabkan suasana rahmah di masa tuanya. Yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa bedanya mawadah dengan rahmah? Dijelaskan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Bapak Ibu yang punya buku tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, boleh dibaca ya, silakan nanti disimak ulang penjelasan beliau tentang Quran surat Ar-Rum ayat 21. Penjelasan beliau tentang apa beda antara mawadah dengan rahmah. Jadi menurut beliau, yang namanya mawaddah itu adalah cinta yang sifatnya menggebu-gebu, yang sifatnya membara. Sedangkan rahmah itu cinta yang sifatnya itu mendalam. Jadi apa bedanya? Kalau mawaddah itu cintanya anak muda, pengantin baru, anak muda gitu ya, itu namanya cinta mawaddah, cinta yang menggebu-gebu, yang sangat fisik cara interaksinya. Kemudian kalau orang tua, cintanya itu sudah berubah menjadi rahmah. Rahmah itu cinta yang mendalam, gitu. Jadi sebuah ikatan-ikatan perasaan yang sangat kuat, persahabatan antara suami dan istri yang sangat kuat, yang coraknya tidak lagi fisik, tapi lebih bercorak kejiwaan di antara mereka, kesejiwaan yang kuat di antara suami dan istri. Makanya kalau secara gampang, sering kita sebut bedanya mawadah dengan rahmah itu ya, kalau mawadah itu cinta karena, kalau rahmah cinta meskipun, itu untuk membedakannya. Jadi kalau mawadah itu cinta karena, aku cinta kamu karena kamu cantik, karena kamu seksi, karena kamu mulus gitu ya. Itu cinta karena. Kalau seorang perempuan, aku cinta kamu kepada laki-laki ya, karena kamu ganteng, karena kamu macho, karena kamu kaya gitu ya. Itu cinta karena, itu namanya mawadah. Setelah menjadi tua, yang muncul tidak lagi mawadah, tapi rahmah. Rahmah itu apa? Cinta meskipun. Aku tetap mencintaimu meskipun kamu sudah tua. Aku tetap mencintaimu meskipun kulitmu sudah kendur, aku mencintaimu meskipun rambutmu sudah mulai memutih. Jadi itu namanya cinta rahmah, cinta meskipun, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan bertemu, berhadapan ya, dengan realitas-realitas apapun termasuk dalam situasi pandemi ini, tapi sepanjang kita selalu menjaga kebaikan-kebaikan kita, maka insya Allah ya, suasana harmonis, suasana romantis, suasana yang membahagiakan, suasana yang menyenangkan itu bisa direguk di sepanjang kehidupan, di masa mudanya itu menikmati mawadah, di masa tuanya menikmati rahmah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dalam kesempatan kali ini. Mohon dimaafkan atas segala yang tidak berkenan. Saya kembalikan pada pembawa acara, bisa kita sambung dengan diskusi. Kalau waktu kita masih ada ya, kita teruskan dengan tanya jawab. Saya kembalikan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Cahyadi Darekawian sudah memberikan pencerahan yang luar biasa tentang bagaimana harmonisasi keluarga, ya, mulai dari menguatkan pondasi, kemudian mengikuti modeling yang ada di Rasulullah SAW, menjadikan suami istri sebagai sahabat hingga akhir tuanya, dan tentunya para peserta seminar bahagia, kita semua bisa mengambil hikmah-hikmah yang beliau sampaikan, juga dari kisah-kisah yang beliau sampaikan, dan insya Allah kita juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari. Para peserta seminar bahagia,
banyak sekali yang sudah disampaikan oleh kedua materi dan juga banyak pula yang sudah kita dapatkan. Namun pasti mungkin ada di antara kita yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin memberikan masukan, saran dan lain sebagainya. Namun sebelum itu saya ingin menyapa dulu Pak Cah dengan satu pertanyaan awal ya kepada Pak Cah. Pak Cah, Assalamualaikum. Ya, salam. Ya. Ini kondisi pandemi nih Pak Cah, tentunya banyak di antara keluarga ini yang menghadapi serangan-serangan dari luar. Dikata Pak Cah, supaya kuat sebenarnya bukan masalah serangannya, tapi bagaimana keluarga yang di dalam ini yang dikuatkan. Nah yang jadi masalah Pak Cah, kalau bagaimana kondisi keluarga ini yang timpang. Karena kita tahu kisah misalnya ada kisah Nabi Lut, seorang suami yang soleh, sedangkan istrinya yang tidak soleh. Atau sebaliknya kisah Fir'aun, suami yang kafir, istrinya yang soleh. Nah bagaimana kondisi seandainya terjadi sebuah keluarga yang tadi kalau jawaban Mama Dede hanya sekedar salah jodoh, bagaimana kita mensolusikannya ya? Ketika terjadi pasangan suami istri ini yang salah satunya apa itu suaminya atau istrinya yang kemudian kurang dalam tanda kutip kurang soleh atau kurang solehah. Nah ini bagaimana menyikapi, sedangkan dari luar ini ada pihak ketika sebenarnya berusaha untuk mengganggu keharmonisan keluarga itu. Nah ini karena sekarang kejadian-kejadian ini banyak sekali, apalagi dengan terbukanya media sosial, orang bisa berinteraksi dengan siapapun, orang bisa mencari sahabat siapapun. Nah mungkin sebelum ke para peserta seminar, sebagai pertanyaan terbuka saja, dan kepada peserta seminar semuanya, silahkan untuk nanti memberikan pertanyaan. Kita akan bagi dua sesi, ya sesi pertama itu 3 penanya, dan sesi kedua juga 3 penanya, dan dipersilahkan untuk memberikan raise hand-nya, ya, dengan cara kalau dia menggunakan laptop bisa klik partisipan, kemudian klik raise hand. Kalau yang menggunakan HP bisa klik more, kemudian pilih raise hand. Nanti siapa yang muncul pertama di raise hand nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya. Oke, Pak Cah, mohon diberikan pencerahan tentang apa yang saya tanyakan tadi itu sambil menunggu raise hand dari kawan-kawan peserta lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ketika terjadi situasi ketidakseimbangan, sesuatu yang timpang antara suami dan istri dalam hal kebaikan ya, maka nomor satu, jangan menghakimi, jangan menjudge. Jadi begini, contoh ya, kita itu membaca sejarah, misalnya tadi sejarah Fir'aun dengan istrinya. Istrinya solihah, tapi suaminya kayak Fir'aun. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Lut. Suaminya soleh karena Nabi ya, tapi istrinya ternyata ya tidak baik, istrinya jahat gitu. Nah, yang dimaksud dengan jangan menghakimi atau jangan menjudge itu, kita itu jangan cepat-cepat mengatakan seperti ini. Misalnya ya, ada seorang istri, rajin ngaji, rajin di majelis taklim, lalu suaminya itu kurang baik, misalnya gitu ya. Itu jangan sampai memfir'onkan suaminya. Itu namanya menjudge. Misalnya, enggak apa-apa, kan dulu Fir'aun juga begitu. Asiyah itu seorang laki-laki yang solihah, sementara suami itu Fir'aun itu laki-laki yang zalim gitu. Loh, Anda jangan menyamakan suami Anda dengan Fir'aun ya. Kalau di antara ibu-ibu ada yang suaminya itu kurang soleh, berdoalah kepada Allah SWT, jangan dihakimi. Oh, nggak apa-apa kayak begini. Itu kan contohnya kan kayak Asiyah dengan Fir'aun itu berarti Anda memfir'aunkan suami Anda. Itu Anda menjudge suami Anda seperti Fir'aun, itu malah nanti menjadi doa gitu ya. Jadi jangan menjudge suami Anda sebagai orang yang kayak Fir'aun. Sama dengan misalnya ada suami ya yang soleh gitu, tetapi kemudian istrinya tidak bisa diarahkan untuk menuju kepada kebaikan. Itu jangan mengatakan, oh nggak apa-apa, dulu Nabi Lut juga begitu, dulu Nabi Nuh juga begitu. Itu ada di antara istri Nabi yang mereka itu tidak beriman pada Allah SWT. Jadi aku nggak apa-apa. Jadi itu artinya itu menjudge atau menghakimi istrinya sebagai istri yang tidak beriman, istri yang tidak baik, seperti yang terjadi pada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Jadi nomor satu itu jangan menjudge ya. Kalau Anda menjudge, Anda nanti akan punya perasaan yang berbeda dengan pasangan Anda. Jadi yang harus Anda lakukan adalah mengusahakan dengan berdoa pada Allah SWT untuk supaya Allah menjadikan suami atau istri Anda itu menjadi lebih baik. Nomor duanya adalah mengupayakan dengan menjadikan diri sendiri sebagai satu contoh kebaikan. Jadi gini, kalau seorang istri yang dia ngelihat suaminya kurang baik, lalu kemudian
logikanya begini ya Bapak-Ibu sekalian, kalau istri itu semakin baik, itu kan berarti juga semakin baik akhlaknya kepada suaminya, perlakuannya kepada suaminya, penghormatan kepada suaminya itu kan semakin baik. Jadi kalau kemudian terjadi, mohon maaf ya, kadang-kadang ada istilah yang tidak tepat, tapi itu digunakan untuk menggambarkan situasi seperti ini. Istilah itu adalah yang namanya kesombongan karena kesolihahannya atau karena kesolehannya. Sombong karena solehnya, sombong karena solihahnya. Itu kan istilah yang tidak tepat kan? Kenapa? Orang soleh tidak mungkin sombong. Orang sombong tidak mungkin soleh. Orang solihah tidak mungkin sombong. Orang sombong tidak mungkin solihah. Itu dua hal yang sangat berbeda. Tapi kenapa ada digabungkan kesombongan karena solihahnya? Kenapa bisa demikian? Itu untuk menggambarkan situasi seperti ini. Misalnya ya, istrinya rajin ngaji. Istrinya rajin majelis taklim, istrinya rajin dalam kegiatan Islam, ikut komunitas-komunitas hijrah, ya muslimah hijrah dan seterusnya. Bagus, positif kegiatannya. Tapi suaminya masih sulit ibadah, masih malas diajak ngaji, masih sulit diajak melakukan kebaikan gitu. Lalu kemudian muncullah perasaan pada istrinya ini bahwa dirinya itu lebih baik daripada suaminya itu. Sehingga akhirnya dia menganggap rendah suaminya, dia tidak bisa menghormati suaminya, dia mengatakan aku salah memilih pemimpin. Ini ternyata pemimpin yang salah, aku tidak bisa dipimpin oleh orang seperti ini. Jadi akhirnya justru dirinya yang banyak ngaji itu merasa dirinya lebih baik daripada suaminya, lebih hebat daripada suaminya. Aku nanti masuk surga, dia masuk neraka. Jadi akhirnya malah terjadi bahwa dengan banyaknya ngaji, dengan banyaknya kesolihahan yang didapatkan dirinya itu ternyata tidak menyebabkan dirinya makin merunduk, makin baik, makin sopan, makin menghormat kepada suami. Tapi malah semakin mendongak dengan mengatakan suami saya laki-laki yang tidak soleh, suami saya laki-laki yang tidak mau hijrah, suami saya laki-laki, justru kemudian dia menyepelekan suaminya. Padahal kalau dia berpikir bahwa Allah sudah mengutus dirinya untuk menjadi istri dari seorang laki-laki yang seperti itu, lalu dia membawa hadis Nabi SAW, li ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha, bahwa lantaran kamu Allah memberikan hidayah kepada seseorang untuk menjadi baik. Itu lebih baik bagi kamu daripada dunia dan seisinya. Khairun laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik bagimu daripada surga dan daripada dunia dan seisinya. Jadi mestinya yang dipikir adalah positif pemikirannya gitu ya. Jadi jangan memfir'aunkan. Suami satu kayak Fir'aun kok. Nah kalau sudah begitu itu namanya menjudge. Kesolihahan istrinya justru menyebabkan dirinya menjadi sombong. Bahwa dia merasa lebih baik. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu menganggap diri kamu itu lebih bersih, lebih baik. Allah yang lebih mengetahui semuanya. Jadi oleh karena itu berpikir positif. Husnudzon pada Allah SWT. Kecuali ketika suami atau istrinya itu jelas-jelas melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i yang disebutkan oleh Quran sebagai fahisyah mubayyinah, sebuah tindakan keji yang nyata, ya, fahisyah dan harus mubayyinah. Kalau ada fahisyah mubayyinah, maka berarti ada pelanggaran yang nyata, barulah kemudian kita menyatakan bahwa dirinya memang ada pelanggaran yang terkait dengan aspek-aspek syariah, ya. Jadi kalau itu halnya ya tidak sampai level fahisyah mubayyinah, ya jangan cepat-cepat menjudge gitu ya. Wah kita ini kayak pasangan Fir'aun dengan Asiyah nih. Wah ini kayak keluarganya Nabi Lut, Nabi Nuh, jangan begitu ya. Karena itu nanti menjudge dan justru akhirnya kemudian menyebabkan Anda tidak punya usaha untuk melakukan perbaikan. Jadi berdoa pada Allah SWT, lakukan kebaikan-kebaikan, semakin diri Anda soleh, semakin mampu membahagiakan istri, semakin mampu untuk membuat istrinya merasa tersanjung di sisi Anda, maka lebih mudah untuk mengajaknya menuju kepada kebaikan. Nabi SAW menyarankan bahwa berinteraksi dengan istri itu harus dengan penuh kelembutan. Urfuk bil qawarir. Berlaku lembutlah kamu kepada al-qawarir. Apa itu al-qawarir? Qawarir adalah jamak dari qaruroh. Apa itu qaruroh? Qaruroh adalah gelas kaca atau kaca. Jadi berlaku lembutlah kamu kepada kaca. Apa yang dimaksudkan dengan kaca itu adalah istri. Kalau kamu berinteraksi dengan istri, berlaku lembutlah supaya tidak meretakkannya, supaya tidak melukainya, supaya tidak memecahkannya. Kamu harus berlaku hati-hati seperti kamu membawa gelas-gelas kaca itu. Nah, jadi suami begitu nasihatin istrinya atau mengajak istrinya kebaikan, ternyata kemudian istrinya tidak segera merespon gitu ya, jangan cepat-cepat mengatakan, wah ini sudah kayak keluarga Nabi Lut ini. Aku Nabi Lut, kamu itu kayak istri Nabi Lut yang tidak beriman, itu namanya menjudge namanya ya. Jadi itu kita hindari suasana-suasana kayak begitu. Baik, masih ada yang lain, maka silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Bisa kalau saya sudah gamblang sekali Ustaz penjelasannya. Jadi jangan cepat-cepat menjudge saja, kecuali sudah paham. Mubayyin, kecuali kezaliman itu benar-benar nyata gitu kan. Nah, para peserta pendidikan bahagia sudah ada 2 orang yang raise hand ini.
Kita ingin minta 3 penanya, tapi baru 2 sementara. Kami persilakan kepada Ibu Maimunah untuk menyampaikan pertanyaannya, kemudian disambung dengan Ibu Zera Tamelia, 2 penanya sekaligus, nanti baru dijawab oleh Ustadz. Silakan Ibu Maimunah menyalakan mic-nya, juga begitu Ibu Zera. Kami persilakan Ibu Maimunah untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum Pak Cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Pak Cah, ceritanya ini yang bertanya ini usianya sudah 64 tahun. Masya Allah. Nah, jadi pertanyaannya singkat aja. Dengan usia yang 64 tahun dan kondisi sudah single parent sudah sejak tahun 90 ketika anak masih kecil-kecil hingga anak sekarang alhamdulillah ketiganya sudah berumah tangga semua. Pertanyaannya, bagaimanakah agar saya sebagai seorang nenek, seorang eyang itu hidupnya nyaman, tentrem, juga ketiga anak-anak tadi kehidupannya bisa independen dengan rumah tangga mereka dan nyaman tentrem. Maksud saya begini Pak Cah, apakah saya harus tinggal maksudnya tinggal memisah gitu Pak Cah, tapi tetap ada lingkungan anak karena satu orang anak kebetulan yang laki itu masih tinggal bersama anak, yang duanya memang karena wanita sudah ikut suaminya. Nah, yang saya tanyakan kan kalau orang tua itu sudah banyak uzurnya, sudah wis lah pokoknya mungkin emosinya sudah nggak tertata dengan memori dan kondisi psikisnya yang memang sudah manula tadi. Nah, agar tidak terjadi konflik gitu. Ya, karena saya tidak mau terjadi misalnya menantu saya mengeluhkan sehingga dia menderita. Kalau terjadi masalah pada rumah tangganya kan praktis akan berdampak berimbas pada pendidikan pada anak-anaknya. Nah, ini yang saya tidak ingin, dan saya ingin juga agar saya di masa tua saya itu bisa tentrem gitu Pak Cah, misalnya bisa khusyuk beribadah dan merasa nyaman gitu. Terima kasih Pak Cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maimunah. Selanjutnya Ibu Zera Tamelia, dipersilakan dihidupkan mic-nya. Mic-nya dihidupkan dulu Ibu Zera. Silakan di unmute. Ya, silakan sudah Bu. Belum keluar suaranya Bu Zera. Agak didekatkan dengan mic-nya, HP-nya. Ibu Zera, suaranya belum masuk, belum ada suara. Atau hostnya mungkin yang harus meng-unmute ya? Sudah. Mungkin HP, mic HP dari Bu Zera mungkin ada kendala. Nanti bisa dicek aja Bu Zera pertanyaannya. Kita ke Pak Cah nih, pertanyaan pertama tadi Pak Cah. Oke. Silakan kepada peserta yang lain. Untuk sesi pertama ini masih ada 2 kesempatan untuk bertanya. Silakan untuk raise hand. Ya, silakan Pak Cah. Sambil menunggu peserta bertanya ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang ditanyakan oleh Ibu Maimunah tadi ya, Masya Allah ya, luar biasa. Seorang ibu ya, nenek 64 tahun. Itu kayak ibu mertua saya yang sekarang sedang berada di rumah saya. Ibu mertua saya itu juga single parent ya, sudah lama. Karena ayah mertua saya sudah meninggal sejak saya menikah itu, nggak berapa lama dari kami menikah itu beliau meninggal. Jadi sudah lama ibu sendirian. Lalu ibu ini memiliki 4 orang anak dan kemudian kami sebagai anak yang akhirnya kami bersepakat untuk ibu bersama dengan kami. Kalau dalam perspektif saya, mohon maaf ya Ibu Maimunah, ini dalam perspektif saya, sebaiknya ibu itu justru
bersama dengan salah satu dari anak itu. Kondisi setiap anak berbeda-beda, maka mungkin ada, kalau istilah saya itu base, ya, home base-nya itu tetap ada, tapi kemudian sepanjang masih memungkinkan ibu bisa mengunjungi itu. Dulu ketika ibu mertua ini masih sehat-sehat saja gitu ya, kami sering tawarkan, ibu mau nggak nanti seminggu di rumah siapa, rumah adik kami, atau seminggu di rumah kakak kami gitu ya. Tetapi ibu kami itu memang tidak mudah untuk beradaptasi dengan tempat-tempat baru, nggak bisa tidur gitu ya. Jadi misalnya contohnya, kalau misalnya nanti dia harus misalnya nginep di rumah adik, misalnya gitu ya, itu berarti itu sesuatu yang asing bagi beliau, dan itu menyebabkan beliau jadi nggak bisa tidur di situ, nggak nyaman gitu. Nah, ibu itu membutuhkan suasana yang nyaman bagi beliau, yang merasa enak, merasa enjoy, sehingga akhirnya bisa tidur gitu ya, bisa istirahat gitu. Nah, itu penting. Kami melihat bahwa alhamdulillah dengan keluarga kami, beliau menjadi nyaman sehingga bisa istirahat bersama dengan kami. Nah, jadi kalau pada contoh yang seperti yang saya lihat pada ibu mertua saya, itu tidak mungkin bagi kami ya, bagi keluarga kami itu untuk misalnya udah ibu tinggal sendirian saja, nggak mungkin gitu. Dengan segala kondisinya, dengan segala apa yang ada pada beliau, nggak mungkin kita akan membiarkan beliau akan tinggal sendirian. Demikian juga kami juga tahu tidak mungkin bagi ibu itu untuk tinggal di rumah salah satu dari putra-putrinya yang lainnya, karena merasa tidak nyaman. Beliau tidak bisa tinggal di rumah yang menurut beliau itu asing gitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak itu kita harus pandai untuk menjaga, untuk merawat. Jadi saya sebetulnya lebih ke perspektif anak ini, Ibu ya, karena ini menjadi tanggung jawab anak untuk tidak merasa kebebanan ketika di situ ada orang tua atau ada mertua. Saya bahkan sangat surprise dengan ada seorang teman ya yang kebetulan qadarullah ya di keluarga dia itu yang tersisa itu justru laki-laki. Maksudnya di banyak tempat itu yang tersisa itu nenek gitu ya. Kalau yang ini tersisa kakek. Jadi dari jalur yang laki-laki itu tinggal ayahnya, dari istrinya tinggal ayahnya, dan sudah tua-tua semuanya, dan sudah jompo dua-duanya. Karena kemudian nggak ada yang ngurusi, lalu oleh keluarga ini dua-duanya dibawa ke rumahnya, dirawat di rumahnya. Di masa jomponya dua kakek itu ya, itu berada di rumah teman itu. Sampai akhirnya satu persatu dari keduanya wafat, itu dirawat oleh teman itu. Kebayang nggak bahwa kemudian si keluarga ini dia tiap hari harus merawat 2 orang kakek jompo, yang itu tidak gampang untuk merawat mereka. Jadi justru yang kita lihat di sini adalah mestinya anak ya, sebagai anak itu harus mampu untuk merawat orang tua, tetapi perasaan Ibu Maimunah tadi itu sangat halus ya, sangat lembut, Masya Allah. Itu tidak ingin membebani anak ya, tidak ingin membuat anaknya menjadi nanti jangan-jangan dengan kehadiran saya membuat konflik ya, Masya Allah. Itu kalau saran saya tidak tinggal terpisah, jadi tetap tinggal, ada home base-nya yang ibu memilih untuk tinggal di mana di antara putra-putrinya itu, tetapi kemudian sesekali waktu bisa mengunjungi rumah-rumah yang lainnya. Seandainya memungkinkan, karena saya juga melihat contoh ada teman saya ya yang putra-putrinya itu ada 5, lalu di masa tuanya ibu yang tinggal ibu ini ya, karena ayahnya sudah meninggal, itu nanti akan berpola sebulan di rumah anak pertama, sebulan di rumah anak kedua, sebulan. Dan itu anak-anak itu menunggu, artinya apa? Mereka itu menunggu-nunggu giliran untuk kedatangan ibu itu ya. Jadi kan kalau anaknya 5 nanti bulan ke-6 itu baru sampai ke anak pertama lagi gitu. Jadi 6 bulan, dalam 6 bulan nunggu si ibu itu. Jadi suasananya itu suasana yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak itu, bahwa nanti kita akan kedatangan ibu selama sebulan di sini, disiapkan tempatnya di segala macam gitu ya. Nah, itu tentu saja harus disesuaikan dengan misalnya apakah si ibu, misalnya dalam contoh ini Ibu Maimunah merasa nyaman dengan pola seperti itu, dan juga tentu saja juga nanti terkait dengan anak-anak. Jadi hemat saya ini terkait dengan semua aspek. Kalau saran saya lebih bagus kalau tinggal bersama anak, karena ada yang merawat, ada yang mengurus, ada yang, dan tentu saja, Masya Allah ya, ini kalau dalam perspektif orang tua, ya saya juga sudah kakek ya, Bu Maimunah. Saya juga tentu saja berpikir tidak mau untuk
menjadi beban gitu ya bagi siapapun anak-anak kami. Tetapi bahwa pilihan untuk tinggal bersama anak, ada anak yang menemani, itu adalah pilihan sehat gitu. Dalam artian ada yang menemani orang tua, ada yang menemani orang tua. Itu sesuatu yang menyebabkan nanti kalau ada apa-apa terjadi pada orang tua gitu ya, itu ada anak yang entah tinggal serumah atau tidak serumah tapi dekat dengan orang tua, itu menyebabkan mudah mendapatkan pertolongan. Nah, itu saran saya Bu ya, mohon dimaafkan, saya doakan mudah-mudahan Ibu sehat selalu, selalu mendapatkan keberkahan, panjang umur, dan selalu bisa menjadi pengayom bagi anak-anak dan cucu-cucu. Maka silakan, ada pertanyaan yang lainnya? Ada yang kena tadi? Kepada Ibu Nedia Oktaviani dan Ibu Mahdiawati. Pada Ibu Nedia dipersilakan berikan pertanyaannya. Di-unmute dulu, dibuka dulu. Mic-nya diaktifkan. Belum ada suaranya Ibu Nedia? Ibu Nedia? Diklik Pak, unmute-nya itu masih merah posisinya. Oke. Coba diklik HP-nya Mbak Nadia. Iya Pak. Ya, sudah. Iya. Assalamualaikum Pak Cah. Saya ingin bertanya Pak. Tadi Ustadz menyampaikan tentang menguatkan fondasi dalam rumah tangga. Salah satunya tadi adalah fondasi menguatkan iman dan takwa. Ada tips lain nggak Ustadz mengenai bagaimana cara kita untuk menguatkan fondasi di dalam rumah tangga sehingga menjadi keluarga yang harmonis? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya langsung ke Ibu Mahdiawati, dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya ada dua. Yang pertama terkait tadi tentang posisi infak terbaik suami itu kan dengan istri. Nah, padahal kan pada sisi lain terkadang suami itu masih memiliki orang tua ya, masih memiliki keluarga. Nah, jadi gimana posisi yang paling baik itu suami terhadap keluarganya dan suami terhadap istrinya. Kemudian yang kedua terkait dengan istri yang bekerja di luar rumah, Ustadz. Jadi gimana sebaiknya menyikapi ketika pasti ada konflik ya, karena kan memang sejatinya istri itu kan di rumah gitu, di rumah suaminya. Ketika dia bekerja di luar kan otomatis ada hal-hal yang pasti terbengkalai lah gitu di rumahnya gitu. Jadi kalau menurut pandangan Ustadz sendiri dengan istri yang bekerja di rumah itu seperti apa? Itu aja Ustadz. Ya, oke. Ya, sudah ada dua penanya Ustadz. Tadi Ibu Nedia Oktaviani tentang bagaimana menguatkan fondasi, Ibu Mahdiawati tentang infak pada istri dan juga kepada keluarga, juga tentang istri yang bekerja di rumah. Dan satu lagi Ustaz, tadi Ibu Zerat Amalia memberikan chatnya, bertanya kurang lebih tidak jauh beda dengan Ibu Mahdia tentang bagaimana jika seorang suami ini kemudian mungkin dalam hal penghasilannya pas-pasan Ustaz, yang cukup untuk keluarga tadi, tapi kemudian dari keluarga suami, apa itu ibunya, apa itu adik-adiknya, itu meminta, mungkin adiknya tidak ada yang ngurus lagi, misalnya adiknya single parent atau apa, atau ibunya nggak ada, minta untuk bagian perhatian dari suaminya. Dipersilakan Ustaz. Oke, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, terkait dengan fondasi, selain yang tadi telah saya sampaikan ya soal iman dan takwa tadi itu sebagai fondasi yang paling kokoh, ada juga sebetulnya ya yang itu sesuatu yang bermula dari kalau istilah umumnya itu local wisdom. Jadi gini, kalau ini saya orang Jawa ya, Bapak Ibu sekalian, di Jawa itu ada local wisdom, ada kalau istilah Jawanya itu pitutur, ada apa sih namanya nasihat-nasihat bijak dari orang-orang tua terdahulu yang itu berupa kalau istilah zaman sekarang mungkin kayak quotes gitu ya. Jadi kayak kata mutiara gitu. Tapi sebetulnya itu bukan quotes, bukan kata mutiara, tapi itu ajaran hidup gitu, ajaran dalam kehidupan yang itu masih dipraktekkan. Sadar apa nggak sadar, itu
kalau orang itu menghayati lokalitas masing-masing, misalnya Bapak Ibu di Lampung, kemudian di Lampung itu ada local wisdom apa bagi masyarakat Lampung? Saya di Jawa, saya di Jogja, itu ada lokalitas apa pada orang Jawa dan orang Jogja itu, misalnya gitu ya. Itu juga bisa menjadi kekuatan fondasi. Sebagai contoh misalnya gini, ada satu dialog yang kayak kayak tidak nyambung gitu ya. Ketika sekelompok surveyor dari Amerika datang ke Gunung Kidul di Jogja, melakukan penelitian di Gunung Kidul itu, lalu kemudian mereka menemukan, mereka presentasi hasilnya, mereka menyampaikan seperti ini. Perempuan di Gunung Kidul itu mereka itu menderita, tidak bahagia. Jadi perempuan-perempuan Gunung Kidul itu tidak bahagia. Kenapa? Karena mereka itu harus melakukan berbagai macam peran-peran yang sangat berat dalam kehidupannya. Jadi mereka tidak bahagia. Lalu dicontohkan apa perannya? Misalnya ya, mereka harus ngambil rumput, kemudian membawa rumput yang sangat berat itu di punggungnya. Kemudian mereka pulang ke rumah, kemudian masih masak, masih ngurusi anak segala macam. Nah, sehingga kemudian kesimpulan mereka adalah mereka itu kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya terzolimi lah kira-kira gitu ya. Jadi perempuan-perempuan yang kemudian mereka itu terzolimi oleh kondisi itu, dan oleh karena itu mereka menjadi perempuan yang tidak bahagia. Kita bilang begini, jadi kalau Anda tahu sosiologi desa, ya, kalau Anda tahu masyarakat desa, itu sulit sekali bagi kita untuk mengatakan bahwa mereka itu terzolimi. Kenapa? Coba, kalau orang desa, mereka harus menghidupi kambing, menghidupi sapi, dan seterusnya. Kemudian kalau ada perempuan itu ya, yang kemudian dia ke sawah, lalu kemudian dia pulang membawa pakan untuk ternaknya itu sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Jadi bukan menderita, tapi menyenangkan bagi mereka. Jadi kan gimana kira-kira kalau kita memahami situasi itu ya, perspektif Barat dengan analisa Barat, dengan cara pandang Barat, digunakan untuk menilai masyarakat Gunung Kidul yang tidak nyambung ya. Jadi pada akhirnya kesimpulan antara realitas yang didapatkan dengan kesimpulannya itu menjadi sesuatu yang kita merasa, loh kok kayak begitu kesimpulannya. Coba kalau kita bilang sama mereka, coba ditanya ya mereka itu, betulkah mereka menderita? Lah mereka tuh happy kok, mengerjakan itu happy kok. Jadi kalau ada orang di kampung itu yang nganggur di rumah, perempuan itu di rumah saja. Sudah, kamu di rumah aja, kamu usah kerja, kamu usah ngapain, di rumah aja. Lah itu stres loh kalau perempuan kayak begitu. Jadi begitu kemudian mereka melihat orang-orang lain melakukan tindakan-tindakan dan kemudian mereka juga melakukannya, itu sesuatu yang pada akhirnya kalau kita lihat mereka itu menjadi happy dengan apa yang mereka lakukan. Jadi tidak cukup gampang untuk mengatakan bahwa mereka itu orang yang mereka itu menderita, nggak bisa gitu ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, mereka itu punya filosofi dalam kehidupan, ya. Kenapa orang-orang, contohnya begini, banyak sekali orang-orang tua di kampung, ya, apalagi zaman dulu gitu ya, yang tidak pernah ikut seminar, tidak pernah ikut pelatihan, tidak pernah membaca buku-buku tentang keluarga, tidak pernah mengikuti pembekalan-pembekalan tentang hidup berumah tangga dan seterusnya. Orang-orang yang secara umum mereka itu jauh dari akses informasi, karena zaman dulu nggak ada internet segala macam ya, apalagi di kampung gitu. Tapi kenapa banyak banget orang-orang kampung itu yang secara umum hidupnya baik-baik saja? Lah itu yang namanya local wisdom. Satu ungkapan dari John DeFriend yang dia kemukakan dalam Strong Family itu adalah bahwa Strong Family itu ya, mereka itu hidup bersama dengan faktor-faktor yang menjadi kekuatannya. Saya ulangi, mereka hidup bersama dengan faktor-faktor yang menjadi kekuatannya. Jadi mereka itu tidak banyak berpikir tentang apa yang menjadi kekuatannya, tapi mereka itu hidup bersama dengan kekuatan itu. Jadi kalau ditanyakan pada mereka, kok kamu bisa kayak begini, mungkin sulit menjawabnya. Bapak Ibu, kenapa sampai tua masih harmonis, masih kalau dalam bahasa Jawanya itu kakek ninen gitu ya, sampai mereka menjadi kakek-kakek, nenek-nenek yang hidupnya masih harmonis gitu. Ketika ditanya sebab apa, itu mereka mungkin juga sulit untuk menjawabnya. Karena mereka sudah hidup dengan realitas-realitas local wisdom ya. Kalau contoh local wisdom yang saya itu hidup dalam lingkungan yang sangat Jawa karena kakek saya itu adalah abdi dalam Keraton Solo. Jadi kakek saya itu gelarnya itu Ronggo. Jadi Raden Ronggo Baskoro itu kakek ya, kakek dari jalur ibu saya. Kakek saya itu adalah Raden Ronggo itu yang tugasnya kemanapun Raja Solo itu bepergian, maka dia harus mengawalnya, mengikutinya gitu. Dia sebagai Ronggo.
Nah, di dalam tradisi Jawa, apalagi Keraton Solo ya, yang sangat kuat dengan Jawanya. Kemudian kalau kakek saya dari jalur ayah itu ya, seorang perangkat desa yang sangat-sangat memegang nilai-nilai Jawa gitu. Ya, secara umum ya, kita ngelihat hidupnya kakek, hidupnya nenek itu ya, yang mereka pada waktu itu belum mengenal agama, belum mengenal Islam gitu, itu juga secara umum ya kita ngelihat ya baik-baik saja, dalam artian keluarganya ya harmonis, keluarganya baik begitu. Apa yang mereka pegangi? Di antara yang mereka pegang itu adalah nilai lokal ya. Kalau mereka itu tidak mengerti nilai-nilai agama, maka yang mereka dapatkan adalah nilai lokal. Dan sesungguhnya nilai lokalitas itu kalau kita di Indonesia itu juga banyak yang bermula dari Islam. Sebagai contoh misalnya kata-kata begini. Dalam bahasa Jawa ya, sing sapa ngalah dhuwur wekasane. Itu local wisdom. Sing sapa ngalah dhuwur wekasane. Siapa yang mengalah itu akan tinggi akhirnya nanti. Kata-kata itu sudah sering saya dengarkan dari dulu dari ayah saya, dari kakek saya. Jadi saya tuh tipenya orang yang lebih suka ngalah terhadap segala sesuatu karena saya meyakini itu. Jadi saya termasuk orang yang tidak suka kompetisi. Sepanjang hidup saya tuh saya tidak suka kompetisi. Misalnya kalau harus berkompetisi gitu saya cenderung tidak suka. Misalnya ikut lomba, saya tuh nggak suka ikut lomba. Karena termasuk ketika misalnya ya, ketika lulus kuliah lalu kemudian akan daftar pekerjaan itu, saya pada waktu itu diminta untuk menyerahkan berkas untuk menjadi dosen di salah satu kampus di Jogja. Lalu kemudian saya diminta untuk ngajak teman-teman karena kampus itu membuat fakultas baru di mana saya salah satu yang diproyeksikan untuk menjadi dosen di tempat itu. Lalu kemudian saya diminta untuk mencari teman-teman yang akan diproyeksikan jadi dosen di tempat itu tapi dengan seleksi. Jadi akhirnya saya harus mencari teman-teman untuk nanti diseleksi bersama-sama dan akan dinilai mana yang akan diterima. Lah saya merasa saya mengajak mereka, lalu saya berseleksi bersama mereka, saya itu merasa tidak nyaman kayak begitu tuh. Makanya kemudian saya merasa, udahlah kalau gitu saya nggak usah ikut. Jadi akhirnya saya mengundurkan diri dari kampus itu dan mempersilahkan teman-teman saya untuk masuk ke seleksi itu. Dan akhirnya mereka sekarang yang jadi dosen-dosen di tempat yang tadi saya cerita itu. Jadi sesuatu yang kalau kita lihat secara local wisdom, itu kenapa misalnya ketika terjadi pertengkaran, mudah dilerikan. Kenapa? Sing sopo ngalah, dhuwur wekasane. Jadi siapapun yang mengalah ketika terjadi pertengkaran itu kelak dia justru akan mendapatkan posisi yang tinggi. Jadi mudah sekali akhirnya mengalahkan konflik suami istri. Wes lah, kalau bahasa yang bahasa kasarnya ya, bahasa selengeannya gitu, sing waras ngalah gitu ya. Tapi itu bukan local wisdom. Sing waras ngalah itu bahasa candaan ya, bahasa orang hanya bercanda doang. Tapi kalau yang menjadi local wisdomnya itu adalah sing sopo ngalah dhuwur wekasane. Nah, Ustadz Salim Villa dia memaknai sing sopo ngalah itu, orang Jawa zaman dulu itu sulit sekali untuk bilang Allah, itu sulit sekali. Jadi makanya kalau dalam tradisi Jawa itu ya, kita sering mendengar ada orang mengatakan Gusti Allah gitu ya. Gusti Allah ora sare, itu Gusti Allah gitu. Nah, orang-orang zaman sekarang saja yang bisa mengeja dengan istilah Gusti Allah gitu ya. Orang-orang zaman dulu itu mengatakan Gusti Allah. Gusti Allah ora sare. Allah nggak tidur gitu. Maka ketika kata-kata sing sopo ngalah dhuwur wekasane itu, kalau dalam sarahnya Ustadz Salim Villa adalah sing sopo ngallah, ya, bukan mengalah, bukan, tapi ngallah, yaitu siapa yang bersandar kepada Allah. Siapa yang bersandar kepada Allah, dia yang akan tinggi akhirnya nanti gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita lihat contoh local wisdom, bagaimana kita membangun fondasi keluarga, selain dengan fondasi iman, fondasi takwa, salah satunya juga kita bisa membangun melalui local wisdom di tempat kita masing-masing. Kemudian, kalau antara istri dengan, misalnya nafkah ya, kepada istri atau dengan orang tua. Nomor satu, kalau tadi saya gambarkan dengan dinarun anfaqtu fi ahli, 1 dinar yang engkau infakkan pada keluarga itu, kenapa itu ditambahkan? Itu dengan asumsi, ya, misalnya keluarga itu butuh 1 dinar. Kalau keluarga itu butuh 1 dinar, 1 dinar itu harus ke keluarga dulu, ya. Kalau suami itu punya 2 dinar, lah barulah dinar yang kedua itu untuk orang tuanya. Jadi dinar pertama itu harus kepada keluarganya terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena yang wajib untuk menafkahi keluarga itu adalah suami. Jadi gini, kalau misalnya contoh di keluarga saya ya, saya 7 bersaudara. Saudara-saudara saya itu 6, jadi kami 7 bersaudara. Ketika orang tua kami masih hidup, maka ketika mereka sudah tidak produktif, yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya orang tua kami, itu kami ber7, anak-anaknya semuanya. Makanya ketika
yang paling akhir itu kan ibu ya, ibu saya di masa tuanya di rumah sakit, kemudian kami bertujuh anak-anak itu, kita kemudian berembuk untuk biaya rumah sakitnya bagaimana, untuk biaya obatnya bagaimana, yang jagain siapa, itu kami berembuk. Jadi bukan kewajiban pribadi saya, tapi kewajiban kolektif. Tapi kalau saya ngurusi istri dan anak saya, itu tidak kolektif, itu pribadi saya. Paham ya? Jadi ketika kita ngurusi orang tua kita dalam konteks yang sifatnya material, itu bukan kewajiban pribadi, tapi kewajiban kolektif. Kecuali kalau anak tunggal, itu lain masalah ya. Misalnya suaminya itu anak tunggal, sehingga orang tuanya hanya kepada dia harapannya. Nah, tentu saja ini lain masalah. Tapi kalau dia bukan anak tunggal, misalnya kayak saya, 7 bersaudara, maka untuk menanggung kehidupan orang tua yang sudah tidak produktif itu, kami tanggung secara kolektif dari 7 anak itu, gitu ya. Nah, sementara kalau kepada istri itu nggak bisa diwakilkan. Saya nggak mungkin mewakilkan kepada kakak saya, tolong urusi istri, nggak mungkin. Saya nggak mungkin mewakilkan pada adik saya, tolong hidupi istri, nggak mungkin ya. Kalau istri dan anak saya harus saya sebagai suami yang harus mencukupi kebutuhan hidup mereka. Jadi kita nggak mungkin itu membebankan kepada siapa-siapa. Nah, oleh karena itu, termasuk juga yang tadi pertanyaan dari Bu Vera tadi ya, itu suami yang pas-pasan itu sebaiknya, termasuk pertanyaan yang tadi tentang antara suami dengan orang tua tadi ya, supaya nyaman semuanya, itu maka kita membicarakan hal-hal yang sensitif di rumah tangga kita, itu salah satunya adalah soal keuangan. Itu sensitif banget. Makanya sebaiknya Anda membicarakannya ya. Anda bicarakan dengan suami Anda, dengan istri Anda, ini uang kita segini, kebutuhan kita yang paling harus dipenuhi itu sekian tiap bulannya. Tapi ada kebutuhan dari orang tua, ada kebutuhan dari keluarga. Berapa yang bisa dialokasikan untuk mereka? Itu sesuatu yang malah dideklar, malah diomongkan. Jadi tidak semau-mau sendiri. Misalnya suami, ini kan duitku sendiri lah. Kalau begitu nanti istrinya menjadi cemburu, ya. Jadi akan terjadi konflik antara istri dengan orang tua. Jadi jangan sampai Anda menimbulkan situasi yang menyebabkan istri Anda konflik dengan orang tua Anda. Suami harus mengkondisikan agar antara istrinya dengan orang tuanya itu akur, kompak, tidak menimbulkan konflik. Istri juga demikian. Gimana caranya agar dia itu mengkondisikan antara suami dengan orang tuanya itu akur, tidak konflik, gitu ya. Jadi diomongin kayak begitu itu. Kemudian kalau istri bekerja, Bapak Ibu sekalian, itu pertama pekerjaan istri itu dari awal ini dengan asumsi ya bahwa pernikahan mereka itu dalam situasi mereka belum bekerja. Jadi kalau ada contoh laki perempuan, kemudian mereka menikah belum bekerja, maka kemudian mereka ini berdiskusi. Bagaimana dengan pekerjaan mereka? Itu diomongin baik-baik antara mereka berdua. Pilihan-pilihan pekerjaannya, gitu ya. Kalau jadi ASN, konsekuensinya bagaimana? Kalau jadi pegawai swasta, konsekuensinya bagaimana? Kalau kerja di mandiri, konsekuensinya bagaimana? Itu diomongin baik-baik di antara mereka. Nah, lalu ketika sudah mensepakati sesuatu, misalnya oke lah kamu jadi pegawai apa misalnya, disepakati di keluarga itu. Maka juga harus dipahami juga dengan konsekuensi-konsekuensi yang muncul akibat dari diizinkannya melakukan pekerjaan itu. Contoh nih misalnya ya, istrinya, ini contoh nih, misalnya istrinya dokter, misalnya gitu ya. Lalu dampak dari menjadi dokter, lalu kemudian dia praktek ya, menjadi dokter spesialis. Kamu setuju nggak aku menempuh spesialis? Setuju. Gitu. Akhirnya dia dokter spesialis. Lalu karena spesialis ini akhirnya diakses oleh banyak rumah sakit, banyak klinik, maka dampaknya dia sibuk. Diundang untuk operasi di sini, diundang untuk operasi di sana, kadang-kadang malam hari gitu. Nah, konsekuensi seperti ini itu harus dipikul secara bersama. Jadi begitu suami sudah mengizinkan sang istri itu untuk berkiprah pada bidang profesi seperti itu, dia juga harus mengerti konsekuensi-konsekuensi yang muncul akibat dari profesi itu. Jadi ini sesuatu yang diomongkan bersama antara suami dan istri. Sehingga tidak terjadi situasi, wah ini gara-gara kamu kerja. Loh itu kan sesuatu yang sudah disepakati bersama. Bukan pilihan masing-masing. Sehingga konsekuensinya apa? Ketika dalam pembahasan mereka berdua sepakat untuk saat ini karena anak masih kecil-kecil yang kerja suami doang. Istrinya nggak kerja dulu gitu ya. Sambil nanti kalau anak sudah mulai gede, oke lah baru bisa bekerja. Atau ketika sudah bisa memungkinkan untuk bekerja, baru bekerja. Misalnya begitu. Maka ketika sang istri memilih untuk tidak bekerja, itu jangan pernah dilecehkan oleh suaminya karena pilihan tidak bekerja itu pilihan bersama. Ketika istri bekerja, pilihan bekerja itu pilihan bersama. Ketika istri tidak bekerja, pilihan tidak bekerja juga pilihan bersama. Jadi tidak boleh suaminya kemudian melakukan satu tindakan yang menyebabkan istrinya merasa tidak nyaman, gara-gara aku nggak kerja, sehingga aku kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Ini sesuatu yang kemudian konsekuensinya berarti harus dibicarakan secara kolektif antara suami dan istri itu. Nah, jadi termasuk juga nanti tentang sharing ya. Kalau dalam bahasa
Arabnya itu tasarruf. Jadi tasarrufnya penghasilan. Jadi suami punya penghasilan, istri punya penghasilan. Yang kewajibannya untuk memenuhi nafkah keluarga adalah suami. Lalu bagaimana dengan istri yang bekerja? Nah, bagaimana dengan tasarruf pengelolaan keuangan ketika dua-duanya punya penghasilan? Itu sebaiknya dideklar, ya, diomongin, karena itu sesuatu yang biasanya sensitif di antara mereka. Nah, kalau hasil akhirnya itu terserah, ya, maksudnya terserah itu begini, misalnya masing-masing, misalnya contohnya begini, misalnya bersepakat yang mengelola keuangan adalah suami. Nanti kalau istri butuh minta kepada suami, boleh. Atau yang mengelola keuangan adalah istri. Nanti kalau suami butuh minta kepada istri, boleh. Atau uangnya dibagi-bagi, suami pegang, istri pegang. Nanti masing-masing mengelola, boleh, ya. Jadi pola-pola keuangan ini sesuatu yang tidak ditentukan oleh syariat. Itu terserah kepada setiap keluarga mana yang paling nyaman bagi mereka. Jadi ini sesuatu yang kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, ini contoh-contoh yang ditanyakan ini, ya, ini adalah soal-soal yang memang sangat sensitif dalam keluarga, maka sebaiknya Anda sepakati, sebaiknya Anda bicarakan di dalam kehidupan berumah tangga itu, gitu. Demikian Bapak-Ibu sekalian, ya, di tempat kami sudah azan zuhur, mohon dimaafkan sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak berkenan, mohon saya dimaafkan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semuanya sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita diberikan kebaikan oleh Allah SWT menjadi anak yang soleh dan solihah. Dan mudah-mudahan kita kelak semuanya bisa berkumpul di jannah surganya Allah SWT. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Kesalahan dari salah saya sendiri, astagfirullahaladzim walakum, kebenaran dari Allah SWT. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.